Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kali ini. Kami membahas seputar permasalahan saat instalasi, ya. Jadi ada banyak pertanyaan, ya, banyak sekali pertanyaan. Nah, ini semoga menjadi jawaban. Salah satunya mungkin terjadi saat pemirsa memasang, ya. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu channelnya tidak ada, ya. Ini setelah dipasang itu tidak ada siaran sama sekali, ya. Terus ada lagi di layar TV muncul tidak ada signal. Iya, ada lagi gambar raster, ya, gambar semut doang. Terus ada lagi jumlah channelnya cuma 4. Ada lagi channel RCTI tidak ada, channel RTV tidak ada, channel Indosiar tidak ada. Baik, ini saya jawab satu-satu, ya. Pertama, yang paling sering, ini yang paling dominan saat memasang pertama kali, yaitu di layar TV muncul tidak ada sinyal, ya. Ini kalau TV LED, ya, TV LED ini yang paling banyak di TV LED. Tidak ada sinyal ini adalah kesalahan input TV, ya. Jadi yang menggunakan HDMI, ya, kabel HDMI, ya, seperti ini, ya, kabel HDMI. Ini kabel HDMI. Yang menggunakan kabel HDMI banyak terjadi tidak ada sinyal. Itu kenapa? Pertama, salah input. Misal contoh, ya, inputnya dicolokin HDMI-nya di HDMI 1, tapi pilih input di TV-nya, pilihnya HDMI 2 atau HDMI 3. Itu sebabnya layarnya muncul tidak ada sinyal. Oh, sudah betul HDMI 1 dan di pilihan inputnya HDMI 1, ya. Coba cek. Misal TV ini baru pertama kali digunakan untuk kabel HDMI, yang selama ini menggunakan RCA, walaupun TV LED tapi selama ini menggunakan RCA. Cek, ya. Kalau munculnya tidak ada sinyal di TV LED walaupun sudah betul port 1, misalnya port 1 dicolokinya dan milihnya inputnya juga di port 1, sudah betul, cek. Biasanya ini disebabkan karena HDMI tidak terdeteksi oleh TV-nya karena lama nggak dipakai HDMI. Bisa jadi portnya kotor, ya. Caranya, ya, nyalakan dulu STB-nya. Portnya sudah dicolokkan, ya. Kabel HDMI sudah dicolokkan di port yang sesuai. Cabut colok yang di TV, cabut colok sampai muncul, ya, sampai terdeteksi di layar televisi. Ini paling dominan, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab nomor 1 ini paling dominan yang terjadi saat masang di TV LED yang TV-nya selama ini tidak pernah dipakai untuk LED. Jadi kasusnya seperti itu, ya. Baik. Berikutnya, tidak ada sinyal kalau TV-nya tabung, ya, TV tabung. Kalau TV tabung ada sedikit perbedaan dengan LED. Milih input TV-nya adalah AV, ya, yang menggunakan RCA. Otomatis TV tabung hanya menggunakan RCA, tidak ada HDMI, ya. Jadi pilih inputnya AV, ya. Nyolokin RCA-nya di mana? Di AV input. AV input 1 biasanya di belakang, AV input 2 biasanya di depan. Itu umumnya, ya. Bisa jadi TV Anda berbeda, tapi umumnya begitu. Pilihnya dicolokin input belakangnya, ya, AV input, ya, bukan yang out, karena ada 2 biasanya, bahkan ada yang 3 yang komponen, gitu, ya. Jadi semakin banyak fiturnya biasanya colokannya semakin banyak.
tolong diperhatikan, milihnya, dicolokinya ya. Yang kuning itu video, yang merah sama putih itu audio, bebas. Disesuaikan aja dengan warnanya, jadi mudah nyetingnya gitu ya. Jadi pilihnya inputnya AV ya, itu yang di TV tabung. Baik, itu yang biasanya muncul di layar itu gambar raster gitu ya, gambar yang semut doang gitu ya. Baik, berikutnya channel tidak diterima sama sekali. Sudah melakukan pencarian otomatis tapi tidak ada satupun channel yang nyangkut gitu ya. Baik, nomor 1, pastikan kabel antena ya. Kabel antena ini, kabel antena tertancap di input antena STB nya ya, tertancap ya. Pastikan itu. Berikutnya, lakukan pencarian otomatis, menunya T2 bukan C ya, bukan C, tapi pencarian DVB-T 2. Baik, ke permasalahan berikutnya yang paling sering ditemui saat pemasangan DVB-T 2. Channelnya diterima hanya 4 ya. Baik, jadi ini kasusnya masih sama ya, seputar penerimaan siaran. Kalau masalah penerimaan siaran ya, sudah di video lain juga ada nih ya. Jadi dipastikan dulu pakai aplikasi di kota tersebut sudah berapa channel ya. Jadi pakai aplikasi Sinyal TV Digital ya. Nah, pakai Sinyal TV Digital ya. Jadi pakai aplikasinya ini untuk ngecek yang tadi ya, masalah antena dan jumlah channel ya, jangan lupa. Di kota tersebut ya, kita bisa cari, bisa pakai langsung lokasi alat ini berada juga bisa. Jadi tinggal pencet aja, nah, dia muncul jumlah channelnya apa saja. Nah, inilah target yang harus dicapai ya. Misal Jombang, kalau kita buka aplikasi ya, arah pemancarnya Surabaya, ada 27 channel. Nah, kalau yang diterima cuma 4 ya. Nah, itu balik lagi ke masalah antena. Antena menyesuaikan dengan lokasi ya. Jadi untuk mengejar target 27 channel yang misal kayak kasusnya Jombang ini ya, ya harus menyesuaikan dengan besar antenanya dan ketinggiannya. Kita tahu jarak Surabaya ke Jombang itu kalau pakai aplikasi kelihatan ya berapa kilometer, jadi nggak bisa dipukul rata ya. Baik, masalah berikutnya lagi, ini kayaknya video kali ini terlalu panjang ya. Kalau urusan yang lain-lain ini kayaknya masih seputar awal-awal ya, masalah yang paling sering ditemui, yang paling sering. Nanti lebih detail lagi kita bahas di video yang lain karena terlalu panjang kalau dibahas semuanya. Channel MNC tidak ada, channel RCTI nggak ada, atau channel yang lain nggak ada ya. Baik, jadi di suatu kota itu belum merata ya. Misal kemarin kita pasang di Kabupaten Malang itu ada 19 channel. Di sana yang nggak ada banyak ya. Jadi nggak sama dengan Surabaya. Di Surabaya juga tidak sebanyak di Bandung, tidak sebanyak di Jakarta, karena masih
bergantung pemancarnya masing-masing, belum merata ya. Semoga aja nanti begitu ASO ya, analog off ya, kalau analog switch off, nah ASO nanti sudah analog dimatikan, semoga nanti bertambah banyak ya pemancar-pemancar baru digital, dan channel-channel sudah ikut bergabung. Karena digital ini kemudahannya multiplex ya, multiplex itu bisa membawa beberapa channel dengan kualitas yang sama baiknya. Itu kelebihan digital ya. Baik. Baik, itu dulu yang kita bahas kali ini. Mungkin ada pembahasan lain di video lain ya, silakan juga disimak. Kalau mungkin ada permintaan mau bahas apa tentang seputar permasalahan televisi digital ini, bisa isi di kolom komentar ya. Kita bisa buatkan video-video yang lain yang sekiranya dibutuhkan oleh pemirsa. Semoga bisa membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemirsa. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.